Putri Indonesia kayak pamer kecantikan, jual keseksian tubuh, mohon maaf. Kurangnya literasi, kurangnya pendidikan, kurangnya wawasan. Percuma kita cantik, percuma kita punya knowledge, punya pengetahuan, tapi kita nggak punya attitude. Putri Indonesia tuh wadah perempuan berkualitas gitu kan. Di Indonesia salah satu tempat wadah berkualitas perempuan di Indonesia, tapi aku suka Putri Indonesia. Kenapa sih si Tita ini yang juara? Padahal cantik juga terlalu. Sebagai perempuan, dunia terlalu keras jika hanya mengandalkan kecantikan. Nah, kalau perempuan itu kurang pendidikan, kurang edukasi, dia tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi merugikan nanti generasi bangsa ke depannya. Memang era sekarang kan banyak sesuatu yang instan. 2021, 2022 itu aku jadi tim inti perhutanan sosial keliling Indonesia, membantu para pelaku perhutanan sosial, memberikan izin legalitas untuk mengelola hutan negara selama 35 tahun. Wow. Jangan sampai Anda merupakan produk hasil orang dalam. Saatnya bilang, kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Nice people, senang sekali rasanya bisa kembali lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua. Dan kali ini tamu saya spesial, sudah melewati uji kelayakan fit and proper test. Kemarin cukup viral khususnya di Sulawesi Selatan, dan teman-teman bisa menyaksikan rame banget di YouTube ya. Di Instagram juga beberapa influencer, selebgram itu upload semua tentang kejadian ini. Dan saya mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kesempatan yang mahal, akhirnya bisa undang beliau di tengah padatnya undangan pastinya. Siapa lagi kalau bukan pemenang Putri Indonesia Sulawesi Selatan tahun 2023? Siapa lagi kalau bukan Tita Kamila. Assalamualaikum Tita. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Masya Allah, beda memang nih. Kayaknya waktu kena ki banjir beda cara sapa. Gimana kabar Tita? Sehat ya? Nggak terlalu sehat tapi tetap semangat. Tidak terlalu sehat tapi tetap semangat, dan disempatkan datang di studio saya. Makasih banyak, luar biasa. Sebelumnya Kakak Tita, congratulations. Thank you Atas prestasi kebanggaan ini. Ini bisa dikatakan ya local pride, social pride, dan mudah-mudahan bisa membawa nama besar Sulawesi Selatan di Indonesia. Amin. Tita, saya mau nanya sebenarnya ini Tita. Apa Kak? Pertama, apa yang nurasa setelah ikut ini sebenarnya? Sebenarnya saya nggak percaya sih sebenarnya Tita yang masih muda, still young, and sudah banyak prestasinya ikut lagi lomba-lomba beginian. Tetapi tentu ada big why, alasan terbesarnya dia ikut. So what is that? Kalau perasaannya tentunya pasti bahagia lah. Bahagia banget karena SAS Putri Indonesia ini, Crown Putri Indonesia Sulsel ini salah satu one of my dream dari dulu, dan akhirnya Tuhan memberikan kesempatan menjadi Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2023. Tapi di sisi lain nervous juga Kak. Nervous dalam artian perang ini baru dimulai. Ini baru bermula karena harus membawa lagi, bukan Tita Kamila lagi yang dibawa ke nasional, tapi Sulawesi Selatan, Luwu Utara, Luwu Raya yang dibawa ke nasional. Jadi banyak hal yang dibawa dibebankan ke nasional gitu. Itu jadi beban nggak ya? Beban dalam artian enjoy. Beban kan dalam artian bertanggung jawab akan hal itu. Karena kalau misalkan bukan dijadikan beban, ya pasti ke nasionalnya nanti ya udah ogah-ogahan. Tapi karena aku tipe yang all out, tipikal yang memang harus total untuk setiap langkah yang saya bawa, jadi harus dijadikan beban dulu, tapi dalam artian enjoy the moment gitu. Enjoy. Kelihatan ya Queen ya kalau ngomong enak sekali memang. Dan apa sih sebenarnya alasan terbesarmu ini Tita? Tadi kau sudah sampaikan feelingmu gimana, sebuah kebanggaan, bersyukur banget karena saya baru tahu that's your one of your dream gitu. So apa alasan terbesar sih? Apa ikut-ikut begini? Kalau motivasinya pertama tentunya karena memang dari dulu pengen ikut Putri Indonesia kan, sejak dari SMP, kemudian 2017 jadi Putri Pariwisata ke nasional, kemudian Putri Otonomi, Duta Humas dan lain-lain. Dan menurut aku tuh Putri Indonesia tuh wadah perempuan berkualitas gitu kan di Indonesia, salah satu tempat wadah berkualitas perempuan di Indonesia, tapi aku suka Putri Indonesia. Terus karena memang tipikal aku yang pengen menjadi contoh gitu kan, living example untuk semua perempuan-perempuan hebat di Sulawesi Selatan, bahwa perempuan juga harus mampu menjadi wadah, menjadi peran gitu kan, menjadi contoh untuk perempuan hebat di luar sana, bahwa
apa yang kita miliki gitu kan, talent yang kita miliki itu bisa bermanfaat untuk orang lain karena kan setiap finalis dan setiap kandidat Putri Indonesia itu memiliki impact yang sudah dia lakukan kepada masyarakat sebelum gitu. Sebelum ikut. Jadi tidak hanya sekedar apa yang kakak nonton di final itu catwalk, public speaking, enggak, jauh sebelum itu ada karantina gitu kan, kita udah di deep interview tentang what is your advocacy gitu kan, apa yang sudah kamu lakukan kepada masyarakat, kamu udah bermanfaat tidak sama sekelilingmu. Kayak gitu. Jadi karena aku pikir sebelum ikut Putri Indonesia udah melakukan beberapa hal yang menurut aku udah memenuhi standar YPI. Kayak apa itu kakak yang kau sudah buat sebelum ikut? Kalau advokasi aku sendiri kan memang social forestry program. Jadi itu memang kita membantu pemerintah dari hulu ke hilir dari sejak tahun 2019 bagaimana bisa masyarakat itu mengelola hutan tapi tetap menjaga keselestariannya. Jadi tagline-nya itu hutan lestari masyarakat sejahtera gitu. Hutan lestari masyarakat sejahtera. Jadi fungsinya itu secara ekonomi, ekologi dan sosial gitu. Ini dikondisikan dengan kondisi geografis asal daerahmu tentunya tadi. Lu Utara itu. Lu Utara juga ada perhutanan sosial, perhutanan dan sebagainya. Sebelum jadi tim inti aku udah jadi tim supporting pemerintah dari 2019. Nah, setelah itu 2021 2022 itu aku jadi tim inti perhutanan sosial keliling Indonesia, membantu para pelaku perhutanan sosial, memberikan izin legalitas untuk mengelola hutan negara selama 35 tahun. Gitu, jadi tim pendamping SDM. Jadi itu salah satu bentuk movement campaign yang Tita Kamila lakukan jauh sebelum ini. Jauh sebelum ini dari tahun 2019. Selain itu kan ada motivasi-motivasi dari doa orang tua gitu kan, dukungan teman-teman, pageant lovers, semuanya komporin, ayo dong ikut Putri Indonesia gitu. Kenapa sih nggak ikut Putri Indonesia? Udah banyak kegiatan sosial yang dilakukan. Kan sekarang juga sebagai duta kemanusiaan Luraya karena kan kemarin kena banjir bandang. Kena banjir bandang tapi orang pada mikir, ini Tita korban banjir kok masih bantu korban yang lainnya gitu kan. Bukannya Anda juga korban gitu. Benar, harusnya kan Tita fokus kepada dirinya dan keluarganya aja dulu, ngapain bantu orang lain. Tapi kan aku pikir kemarin waktu jadi korban banjir aku merasa bahwa aku masih bisa merasakan atap yang nggak terlalu menderita ya, memang rumah hilang tapi masih ada orang-orang yang hebat yang membantu Tita di belakang. Tapi jauh dari Tita masih ada orang-orang korban banjir yang masih membutuhkan, yang masih bahkan dia rumahnya udah nggak tahu mau dikemanakan, udah nggak tahu tinggal di mana, makannya aja susah. Nah kalau Tita kan masih banyak orang-orang hebat di belakang Tita gitu. Jadi bantuan yang orang hebat kasih ke Tita ya Tita kasihkan lagi ke korban banjir yang lebih membutuhkan gitu. Nah kebetulan kita ngomong soal banjir dulu. Ini kondisi rumahmu sekarang bagaimana ini? Udah bagus Kak. Setelah setahun hampir 2 tahun dikerok. Artinya posisinya kembali pada di situ. Di situ aja. Cuman dikasih agak tinggi. Tapi maksudnya kan ada beberapa rumah yang hanyut dan sebagainya. Kalau Tita ini tidak sempat dihanyut, tapi bolong. Dindingnya bocor jadi diperbaiki. Tapi tidak sempat direnovasi total dari awal pondasi. Hampir 50% sih karena kan di depannya bocor, di depannya dindingnya hilang setengah gitu. Makanya pada saat banjir itu sebenarnya kayaknya hampir semua orang kayak kehilangan harapan sih. Tapi waktu itu yang saya lihat kakak kan sempat juga saya undang kakak Tita menceritakan kronologi banjir dan seterusnya. Tapi pengalaman banjir yang kemudian musibah itu apa sih yang membuat Tita jauh lebih strong setelah kejadian itu ya? Kita bicara soal banjir dulu ini. Karena alhamdulillah rumah sudah mulai terbangun ya, atau sudah jadi? Sudah jadi. Apa gitu yang bisa membuat kemudian Tita mengambil pelajaran paling besar? Ya karena ternyata tuh setelah banjir aku pikir di dunia itu gak ada apa-apanya, harta gak ada gunanya. Karena kan seketika Tuhan bisa ngambil harta. Karena kan banyak memang bukan cuma Tita ya. Kayak tetangga yang sampai barang-barang mahalnya hilang apa segala macam. Terus dari setelah itu melihat orang yang banyak yang lebih strong, karena aku kan ya bisa dibilang masih mampu bangun rumah ya, masih ada tabungan apa segala macam. Tapi orang-orang di luar sana yang makan aja susah, jadi merasa kayak ternyata masih ada orang yang lebih strong daripada Tita gitu. Padahal kan kemarin merasa bahwa kayaknya aku manusia yang paling terpuruk, yang paling menderita di dunia ini. Karena kan pada saat itu COVID kan, juga jatuhnya, kemudian pendidikan juga tersendat, pekerjaan juga ditolak, kemudian tiba-tiba banjir. Lah pada saat banjir ternyata masih ada orang yang jauh lebih menderita daripada Tita, karena kan sampai satu keluarganya hilang. Dia sisa
tinggal sebatang kara. Kalau Tita kan keluarganya masih ada, alhamdulillah. Jadi itu yang makin membuat Tita lebih strong gitu kan, melihat bahwa bukan cuma Tita yang diberi ujian cobaan, tapi masih ada orang yang cobaannya jauh lebih hebat daripada Tita gitu. Oke, artinya orang yang jauh lebih terpuruk itu pun bisa bangkit. Apalagi seorang Tita Kamila. Benar. Betul. Nah, tadi sudah saya dapat jawaban apa perasaannya dan apa sebenarnya big why-nya seorang Tita Kamila ikut ini Putri Indonesia Sulawesi Selatan, dan ternyata bukan hanya penilaiannya pada saat di panggung itu ya. Benar, karantina. Bukan, ternyata ada proses sebelumnya, ada karantina, ada mungkin proses bagaimana melihat track recordnya. Ya, bahkan lagi kita kan dilarang dikunci sama para panitia sama YPI karena bakalan dicek-cek gitu kan. Ini anak udah ngapain aja. Oke. Karena jangan sampai pada saat ikut Putri Indonesia baru mau buat advokasi, baru mau buat sesuatu. Enggak, kita memang dilihat ini udah sejauh mana gitu kan. Karena kan ya macam kita apply pekerjaan gitu loh. Kita dilihat udah apa aja, track recordnya udah apa aja gitu. Kan di kepala kita ini kan ini Putri Indonesia kayak pamer kecantikan. No. Jual kecantikan. Jual keseksian tubuh, mohon maaf. Mungkin persepsi orang apanya itu sesuatu yang salah terus apanya yang benar? Karena di parameter penilaian Putri Indonesia itu 3B Kak, brand, beauty, and behavior. Gitu. Brand, bayangkan aja brand yang pertama. Jadi knowledge intelektual, semua pengetahuan, wawasan itu menjadi kunci utama seorang putri, seorang wanita. Selain itu harus dibarengi sama beauty. Beauty dalam artian dia memiliki badan yang proporsional, menghargai kecantikan dalam artian dia make up, dia cantik, itu menghargai dirinya sendiri gitu kan. Karena kan ya percuma kita diberikan anugerah oleh Tuhan tapi kita nggak menghargai diri sendiri, kita nggak pernah make up keluar, kita nggak pakai skincare apa segala macam, kita nggak perawatan, itu kan bentuk menghargai diri. Gitu kan. Kemudian yang terakhir behavior, karena kan percuma kita cantik, percuma kita punya knowledge, punya pengetahuan tapi kita nggak punya attitude. Penting itu. Penting banget kalau orang Bugis Makassar kan sepakat lebih sepakainya itu kan sama aja dengan standar brand, beauty, and behavior. Soalnya biasa apalagi kalau orang sudah punya prestasi, sudah cantik Tommy, kadang-kadang ini behavior, banyak orang yang resah kadang-kadang. Itulah kenapa pentingnya dalam ajang ini itu ya salah satu menjadi indikator. Apakah behavior itu diukur dari pada saat acara saja atau justru ada metode-metode lain? Maksudnya bagaimana? Mengukur kecerdasan jelas ditanya. Ya, benar. Wawancara. Mengukur beauty jelas kelihatan physically. Iya benar. Kan mengukur behavior itu gimana gitu. Karena kan kita ada beberapa hari ya karantina seminggu. Baik. 2 hari di situ diukur gitu. 2 hari pra-karantina sama 4 hari karantina. Jadi ada seminggu total panitia melihat langsung. Ini anak cara duduk aja. Misalkan kalau kita di interview belum disuruh duduk terus duduk, itu kan salah satu attitude yang tidak sopan kan. Itu kan menjadi penilaian juga. Hal-hal kecil itu sudah menentukan your body language gitu kan, menentukan diri kamu, bagaimana your capacity tergantung your attitude begitu ya kira-kira. Kamu diam aja berdiri kan menentukan kamu juga berbicara gitu. Berarti kalau begitu saya bisa simpulkan ini Tita, yang lolos ataupun yang menang atau big three gitu ya, 3 besar adalah sudah melewati ini sangat ketat. Benar. Dan bisa kita pastikan ini sangat-sangat memang yang penilaiannya ketat sehingga hasilnya juga pasti kita katakan bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Tapi ada selentingan biasa saya dengar ini Tita. Itu juara karena di setting itu barang dekat dengan pejabat. Batu-batu dia di batu-batu. Ya karena orang dekat biasa orang dalam. Biasanya mungkin sebelumnya atau mungkin apa segala macam. Saya kan laki-laki. Walaupun demikian saya juga pencinta wanita, makanya aku ikuti apa yang bikin ini para wanita-wanita cantik di Sulsel kan. Biasanya ada sih begitu, cemoohan apa segala macam. Adakah memang yang kayak begitu atau kita justru memang juga jangan sampai Anda merupakan produk hasil orang dalam? Enggak lah. Aduh, gimana ya kalau misalkan ada yang bilang Tita dekat misalkan yang tadi kayak misalnya dekat dengan pejabat, detailkan dong pejabatnya siapa, terus jalurnya ke YPI gimana gitu. Itu yang pertama karena jangan sampai dia hanya menduga-duga. Terus hanya karena Tita sering dekat jalan bukan jalan sih, dalam artian komunikasi relasi. Memang, relasinya kan jauh sebelum dari YPI kan emang sering komunikasi sama pejabat-pejabat. Ya perjelas dulu pejabatnya siapa gitu. Terus ya emang ada hubungannya pejabat itu sama YPI karena yang menentukan kan YPI pusat. YPI gitu. Pusat. Terus yang kedua ya wajar sih karena kan setiap pendukung itu supporter ya dari setiap finalis itu memiliki standar kecantikan versi
versi dia masing-masing. Baik. Misalkan dia punya kacamata parameter penilaian bahwa si A nih yang lebih layak daripada si Tita, ya wajar-wajar saja karena kan setiap orang itu punya pandangannya yang berbeda-beda gitu kan, dan saya nggak bisa memenuhi semua standar yang mereka mau gitu kan. Tapi yang kalian harus tahu bahwa 12 finals itu deserve to get the crown. Tapi kan mungkin 2023 ini ledakan waktunya Tita Kamila dari Lu Utara gitu. Mungkin yang 11 finalis lainnya nanti mungkin di tahun berikutnya, di ajang yang lainnya, ataukah ada prestasi di cara yang lainnya yang mungkin mereka temukan gitu kan beda-beda ya gitu aja sih. Dan caranya adalah kita tetap positive thinking aja dengan berbagai macam hujatan mungkin, anggaplah tuduhan, tudingan, fitnah. It's okay. Yeah, it's okay because we cannot control people people apa sih namanya pendapat orang, tapi we can control our response gitu kan. Oke. Kita tidak bisa mengatur pikiran orang, tapi kita bisa mengatur pikiran kita ke orang. Respon kita ke orang. Nice gitu ya. Terus ada kemarin saya nonton juga pada saat live stream ini banyak komentar-komentar nih. Wah, ini yang juara apa segala macam. Terus ada yang saya cukup menarik. Loh kok kenapa sih yang Lu Utara atau kenapa sih si Tita ini yang juara? Padahal cantik juga enggak terlalu. Oke, kita maaf lagi ini kan saya sampaikan saja kan kira-kira. Atau mungkin sempat baca juga atau ada sempat baca setelah ini kan lihat lagi langsung review ulang gitu. Tapi banyak juga kok yang dukung Lu Utara, banyak pasti. Ya memang kalau misalkan dari segi kecantikan kan relatif ya. Aku bilang lagi tadi masing-masing orang punya kacamatanya sendiri, mungkin dari versi kacamatanya aku nggak cantik, tapi kan versi dari fans aku ya aku cantik gitu kan, we deserve it gitu. Nggak, maksudnya dia tidak bilang kau tidak cantik karena semua yang ikut itu sebenarnya cantik semua. Cuma masalahnya tidak terlalu cantik dibandingkan angkanya saya sebut gitu. Ya karena kan kembali lagi ya parameter penilaiannya itu kan bukan sekedar hanya cantik, banyak banget pertimbangannya, apa yang sudah dilakukan, advokasinya kuat apa enggak, jelas enggak impactnya ke masyarakat, mampu nggak dia mewakili Sulawesi Selatan ke nasional, itu kan menjadi parameter dari YPI. Dan ya pasti maksudnya YPI sudah mempertimbangkan itu semua, dan alhamdulillah YPI memberikan kepercayaan kepada Tita Kamila Lu Utara gitu. Luar biasa karena kan nggak semuanya ya yang mau dikirim hanya satu orang doang. Hanya satu. Itu konsekuensinya bahwa dengan kita ikut itu pasti diantara kita ini ada yang gugur atau ada mungkin yang tidak terpilih dan terpilih. Tapi kalau misalnya menanggapi bagaimana sih seorang Tita Kamila, ini kan era sosmed, era digital gitu. Nggak tahu apakah sempat masuk dalam pertanyaan atau bagian daripada penilaian juga. Tapi kita lihat hari-hari ini perempuan itu saya merasa selalu di kacamata orang lain secara umum itu ini sekarang perempuan kayak tidak ada nilainya. Siapa tahu. Ini secara umum. Karena kenapa? Gampang sekali dia obral dirinya di media sosial. Kayak gimana tuh obral? Misalnya joget-jogetan, live yang tidak jelas demi dapat di TikTok, apa segala macam. Itu gimana tuh? Kalau anggaplah ini saya nih juri nih bertanya ini ke Tita Kamila. Bagaimana respon Anda melihat seperti itu? Atau apa salah satu solusi atau saran mungkin yang perlu kau sampaikan kepada perempuan di luar sana? Jal, susah ini orang bos, anggaplah perempuan yang susah ini Pak. Biar bagaimana? Memang bukan uang adalah segalanya, tapi butuh uang kasih. Nah, bagaimana kemudian perempuan ini bisa menaikkan value-nya tanpa perlu terjebak pada media sosial yang kadang-kadang ya begitulah mungkin kita pahami mungkin maksud kota. Atau gimana ceritanya? Kalau ditarik nih ya, permasalahannya kan harus ditahu dulu ya apa sih penyebabnya kenapa banyak banget orang yang menginstankan untuk mendapatkan uang. Yang pertama kan pasti karena SDM-nya yang kurang. Kurangnya literasi, kurangnya pendidikan, kurangnya wawasan. Kemudian yang kedua itu karena memang era sekarang kan banyak sesuatu yang instan. Nah, hal yang paling pertama harus dikikis ya memang sebelum kita dewasa ya, itu sebelum kita besar itu we have to know ourselves gitu kan. Daripada sebelum kita terjebak, itu kita harus memperbanyak edukasi. Edukasi dalam artian karena gini, kalau misalkan kita kurang literasi, kurang edukasi, kita akan nongkrong nih di satu tempat, kita akan kumpul-kumpul sama teman-teman. Yang pertama dilakukan pasti gosip.
Kenapa gosip? Karena tidak ada edukasi pembahasan yang mau dibahas. Isu-isu sekarang pun ya bahkan mungkin banyak perempuan yang tidak terlalu ikut isu-isu kritis di dunia. Ya mungkin hanya 1-2 orang yang tahu sekarang bahwa sekarang itu kita di depan mata tuh kita mau resesi loh 2023, krisis pangan, krisis ekonomi, krisis iklim, krisis air, krisis pangan itu sekarang menjadi isu tertinggi di dunia. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu akan hal itu, kemudian tidak tahu akan isu-isu yang lainnya, tidak ada pembahasan, kita nggak pernah baca buku, kita nggak pernah baca berita, kita nggak tahu apa sekarang yang sedang terjadi, pasti kalau kita nongkrong sama teman-teman nih, gosip yang akan terjadi. Berarti kau salahkan ini perempuan yang melakukan begitu? Pastilah, maksudnya dalam artian bukan menyalahkan, tapi tidak menormalkan, karena sesuatu yang instan kan bukan sesuatu yang bagus gitu loh. Betul. Karena begini, kalau perempuan seperti itu dia bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi anak-anak ke depannya nanti. Karena kan perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dari perempuan melahirkan generasi emas. Nah, kalau perempuan itu kurang pendidikan, kurang edukasi, dia tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi merugikan nanti generasi bangsa ke depannya. Jadi perlunya memang mengedukasikan diri, memantaskan diri, lebih meningkatkan diri, lebih belajar lagi tentang apa sih yang harus diperlukan, apa sih yang harus dipersiapkan untuk menghadapi dunia saat ini, gitu kan. Biar kita tidak terbelenggu dalam dunia pergosipan, biar kita tidak terbelenggu dalam dunia hal-hal yang nggak penting, gitu loh. Jadi kalau misalkan kita udah tahu gini ya, ini permasalahannya seperti itu ya, please ya untuk perempuan di luar sana, janganlah menghabiskan waktu kalian untuk sesuatu yang nggak penting. Kemudian kalau misalkan memang ya kenyataannya kita sudah terlanjur dewasa nih ya, sudah terlanjur dewasa dengan tuntutan bahwa perempuan hari ini harus mampu independen secara finansial. Tapi dalam artian bahwa ada yang menginstalkan diri yang seperti Karil tadi katakan, tapi ada memang yang sudah mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Tapi kalau misalkan kita udah terjebak nih, kita udah nggak tahu mau kemana dan tiba-tiba menginstalkan pendapatan dengan cara-cara yang seperti tadi, joget-joget di TikTok atau segala macam, it's okay. Maksud aku tuh itu hidup adalah pilihan gitu loh. Itu pilihannya. Itu pilihan dia. Tapi remember yang aku katakan tadi, bahwa itu tidak hanya merugikan diri kamu sendiri, tapi kan merugikan generasi kamu ke depannya. Tapi kalau misalkan dia lakukan dalam hal positif, dalam artian menurut dia ya itu bagus menurutnya. Ini kemampuanku ya. Do it gitu kan. Dan Anda bertanggung jawab sama keputusan. Ya balik lagi karena kan harus bertanggung jawab dengan pilihannya dia sendiri, dan siapa tahu ya dia bisa mengkontrol dengan hal-hal lain. Kita kan nggak tahu. Jangan sampai tahu ya dia di depan joget-joget, tapi kan banyak hal positif yang dilakukan di belakang. Banyak hal positif yang kan kita nggak tahu gitu. Baik. Kalau seumpama saya mengatakan begini, susah juga ini karena kita ini anggaplah saya selalu begini Kakak. Saya kan selalu diundang di acara capacity building, pembentukan SDM dan segala macam. Kalau menurut saya hasil pengamatan sederhana aku ini, mereka kan ini pertama kurang sampel, kurang contoh. Benar. Kedua kurang motivasi. Benar. Tiga, tidak ada orang yang mau menawarkan mimpi kepada mereka ini. Saya merasa bahwa perempuan hari ini sangat egois, terutama mereka yang memiliki mungkin prestasi atau mungkin punya privilege tertentu. Sehingga ya sudah, saya urusanku Tommy sendiri ini, tanpa mau menarik saudara-saudaranya yang lain. Kalau Anda punya kewenangan Kakak Tita, punya power gitu, what you will do it gitu. Memberikan ruang sebesar-besarnya untuk perempuan. Memberikan ruang sebesarnya. Makanya aku tuh karena kan aku ikut, salah satu motivasi juga ikut Putri Indonesia itu mau menjadi living example, dalam artian bahwa aku ketua GNP, non-profit organization, Duta Kemanusiaan Luraya, bergerak di bidang sosial, kemudian direktur utama di perusahaan sendiri gitu kan, punya my own business. Aku punya bisnis, ada beberapa hal yang bisa aku lakukan, entah dari bisnis, sosial, kemudian komunitas, itu bisa aku handle dengan diri sendiri. Nah, that is example gitu buat perempuan-perempuan hebat di luar sana, bahwa kita nggak hanya bisa melakukan satu hal, tapi kita bisa melakukan banyak hal di dunia ini untuk bermanfaat bagi orang, tidak hanya untuk diri sendiri tapi orang di sekitar kita. Nah, makanya setelah ikut Putri Indonesia kan aku lebih punya power untuk berbicara, untuk lebih didengarkan kepada perempuan-perempuan hebat di luar sana, bahwa let's run the world gitu kan. Let's rock the world gitu kan, bahwa ayo gitu lakukan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Kita harus bisa mampu finansial secara independen gitu kan. Nah, dari situ kan nanti menjadi hal-hal, salah satu permasalahannya juga itu kurangnya wadah gitu kan, kurangnya wadah pemberdayaan kepada perempuan-perempuan. Karena kan sebenarnya memang
karakter perempuan Indonesia tuh, karakter masyarakat Indonesia tuh lebih suka kalau misalkan ada temannya untuk bareng gitu kan. Jalan bareng. Kalau suka sendiri nih. Nggak suka sendiri. Siapa sih yang suka sendiri? Tapi kalau misalkan udah ada contoh, udah ada temannya untuk berkarir, udah ada contoh yang dia lihat, ada teman yang diskusi, kan kita perlu diskusi ya. Betul. Karena kan kita nggak bisa jalan sendiri, selain ada buku tempat kita untuk melihat dunia, kita perlu juga orang untuk diskusi gitu. Nah, sosok-sosok yang bisa ditemani diskusi kan ini memang jarang. Nah, aku pun hari ini untuk perempuan masih 1-2 untuk bisa diajak diskusi. Kebanyakan laki-laki yang open minded tentang feminisme dan patriarki gitu. Luar biasa, keren. Nah, kalau itu ada wadah-wadah seperti itu, ruang-ruang seperti itu untuk perempuan-perempuan berkarir, berdaya. Nah, salah satu contohnya adalah Putri Indonesia. Putri Indonesia di Putri Indonesia ini tempat perempuan berkualitas dan berdaya gitu. Karena kan kita didorong bahwa ayo dong perempuan Indonesia harus mampu memberikan impact kepada masyarakat gitu kan. Apa yang bisa kau lakukan, karena kan bayangin nih ada 44 peserta tiap tahun di Indonesia kan, finalisnya masing-masing itu punya advokasi yang berbeda-beda, punya campaign yang berbeda-beda gitu kan, dan itu adalah tidak semua perempuan Indonesia mampu untuk menjadi bagian dari situ karena betul-betul diseleksi kan. Diseleksi yang mampu masuk ke dalam 44 itu gitu. Dan itu bakalan disebar se Indonesia. Ayo masing-masing campaignnya kalian, ada yang dari pendidikan, ada yang kesetaraan gender, mental health, banyak banget, literasi juga ada. Nah, itu semuanya punya tanggung jawab masing-masing untuk memberikan impact dari advokasinya masing-masing. Gitu. Nah, Kakak Titika tadi kan apa sih pada saat momen acara apa sih namanya, malam final, masih ada nggak satu pertanyaan yang membuat Tita kayaknya tidak bisa sekali memberikan jawaban yang belum puas gitu, belum maksimal. Waktu yang pertanyaan Q&A top 3 karena kan memang durasi waktunya cuma semenit. Terus aku menjawab kayaknya kurang lebih 5 menit. Apa pertanyaannya, boleh mungkin? Waktu itu pertanyaannya sebagai perempuan ya, bagaimana cara meningkatkan SDM melalui literasi gitu. Nah, waktu itu aku jawab answer ya. Kalau misalkan orang yang pahami pasti cepet tangkep gitu kan. Karena aku menjawab bahwa yang pertama itu kita harus tahu diri sendiri, karena aku tipikal sebelum menjalankan sesuatu harus tahu diri sendiri gitu kan. Karena kalau kalian tidak selesai dengan diri kalian sendiri, bagaimana kalian bisa mengetahui sekitar kalau kalian sendiri tidak mengetahui diri kalian sendiri. Nah, salah satu cara untuk mampu meningkatkan SDM melalui literasi itu, kalian harus tahu cara kalian belajar. Makanya aku bilang, apakah cara kalian secara motorik itu visual atau audio? Karena aku tipe kalian visual, ada juga yang tipe kalian mendengar. Betul, ada kinestetik. Aku yang tipe kalian visual mapping gitu-gitu kan. Nah, kalau kalian sudah tahu itu, dengan mudah kalian pasti bisa secara cepat belajar gitu kan. Karena sudah tahu dirinya. Sudah tahu dirinya sendiri. Apakah kalian lebih suka mendengarkan podcast? Apakah kalian lebih suka membaca media internet, membaca buku, kayak gitu-gitu. Terus sebagai perempuan aku mau menyampaikan waktu itu nggak cukup waktunya, karena aku bilang sebagai perempuan dunia terlalu keras jika hanya mengandalkan kecantikan. Sama yang seperti saya katakan tadi sebelumnya, bahwa kita diberikan anugerah oleh Tuhan kuadrat, yaitu melahirkan dan mengandung. Nah secara teori itu adalah sejak dalam kandungan anak kita tuh sudah menyerap informasi apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan menggunakan anugerah itu untuk melahirkan generasi yang cerdas, yang mampu menerima literasi secara baik dari sejak kita mengandung. Sayangnya waktunya nggak cukup. Nggak tahu waktu yang cukup, apakah aku yang deg-degan waktu Tapi serius nggak, waktu acara itu bagaimana sih kalau deg-degan, nervousnya itu dari 1 sampai 10 angka berapa? Angka 9, karena kan padahal kalau dibilang aku kan sudah sering jadi narasumber, sudah sering talk show tapi karena mungkin kalau narasumber tuh kayak gini tuh kita nggak ada yang menilai gitu. Ya udah apa yang aku sampaikan, ya udah itu yang apa yang dalam pikiran, maksudnya yang aku sampaikan ya fakta dari aku gitu, ngerti nggak? Tapi kalau yang saat lomba kan kita tahu kita dinilai, terus kita bakalan aku harus juara 1, harus jadi kan ada gugup, nervous, ya pasti tetap nervous. Padahal ya di depan menteri aku ngomong, di depan bupati aku ngomong, depan gubernur udah biasa ngomong, tapi kemarin kenapa nervousnya? Beda momen, jadi beda vibes-nya beda ya, suasananya berbeda. Karena kan ada ratusan orang yang berharap Lu Utara you have to get the crown gitu kan. Ada beban gitu, ada yang ku bikin malu-malu bawa nama daerah ini. Jadi kalau ada kesalahan sedikit, misalnya dari Tita pribadi, tapi satu Lu Utara bisa. Iya, karena kan karantina aja orang pada bilang Lu Utara mana, Lu Utara telat gini. Terus di panggung Lu Utara, nggak ada tuh yang bilang Tita Kamila, nggak ada. Lu Utara. Jadi orang mikirnya, oh Lu Utara tadi jelek, Lu Utara tadi nggak bagus, Lu Utara tadi jatuh kan gitu. Baik.
Sekarang ini pertanyaan sederhana dari saya nih Kakak Tita. Kalau teknis ini nanti boleh langsung nonton di YouTube, masih ada kok siaran ulangnya Putri Indonesia Sulawesi Selatan. Kakak Tita, apa satu alasan? Ini challenge saya kasih gini. Apa satu alasan yang kira-kira Anda sangat layak memang ini menjadi seorang perwakilan Putri Indonesia Sulawesi Selatan? Satu alasan sehingga betul-betul memang you sangat layak. Di luar daripada penilaian ya, tapi jawaban pribadi Anda. My advocacy. Oke, tadi sudah jelaskan ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa satu alasan sehingga kira-kira kok tidak layak sebenarnya jadi Putri Indonesia Sulsel? Apa kira-kira kalau ada satu alasan yang membuat Anda tidak layak? Nothing. Berarti semuanya layak ya? Layak. Me deserve this crown. You very confident ya? Iya iyalah. Karena kan ya ikut pertandingan kan aku ikut Putri Indonesia karena aku mau crown itu. Pokoknya aku harus jadi Putri Indonesia Sulsel gitu. Yang ngapain ikut kalau cuman pengen juara 5, juara 3, juara 2 ya. Menarik. Dan kau ini pengen bukan berarti sekedar pengen, ada usahamu bos. Iya iyalah. Tahu nggak aku udah turun berapa kilo? 12 kilo dari 6 bulan persiapan. Itu bisa bilang. Itu kan salah satu. Perasaan waktu ketemu di Jakarta kita kayaknya agak gimana gitu. Kita salah satu usaha itu ideal badan ya. Iya, makanya tuh sebelum mendapatkan sesuatu tuh harus memantaskan diri gitu kan. Woi, perjuangan Budi. Sama dengan kalau kita punya selera. Laki-laki kan harus memantaskan diri dulu ya kan. Iya. Tapi tadi yang kau singgung itu siapa sih perempuan yang senang dengan sendiri gitu? Berarti sekarang udah nggak sendiri. Ya dalam artian apa dulu? Maksudnya tuh aku tipe kali yang kayak suka kalau rame harus di kamar tuh harus ada yang temenin ya. Lain lagi kan. Lain lagi. Aduh, gimana gitu. Saya agak terganggu dengan istilah akhir-akhir ini yang saya dengar itu kemilau. Oh, kemilau. Lu Utara. Kenapa kemilau lu Utara? Apa maksudnya itu? Kemilau lu Utara. Ya, kemilau lu Utara, kemilau Tita Kamila. Nah, apakah? Sebenarnya itu kata kemilau itu dari nama Tita Kamila. Tita Kamila. Kalau dalam bahasa Arab tuh Kamila artinya perfect, sempurna. Betul. Terus makanya aku bikin usaha coffee shop itu Kemilau, kopi Kemilau. Jadi aku apa sih namanya? Branding apa? Packaging? Bukan sih, apa namanya? Agak sedikit membekokkan dari Kamila ke Kemilau. Oh, apa? Itulah. Dari Kemilau. Memplesetkan. Itu barang. Aduh. Memplesetkan dari Kamila ke Kemilau. Makanya jadi Kemilau. Terus orang sih sebenarnya dari dulu sering panggil Tita Kemilau karena kan katanya ya dimanapun Tita selalu bersinar. Gitu kan. Selalu juara. Orang-orang yang bilang ya bukan selalu berkilau gitu ya. Berkilau. Jadi apa yang kita sebutkan kan itu yang menjadi kenyataan. Gitu kan. Akhirnya ya sudah. Doa lah ya. Jadi brandingan Tita Kamila. Termasuk untuk brandingan for 2024 gitu ya. Untuk Putri Indonesia. Untuk Putri Indonesia. 2024 untuk Indonesia, Putri Indonesia. 2023. Gitu. 2023. Kenapa dia bilang Kemilau Tita for Sulsel apa Kemilau lu Utara for Sulsel for PI Sulsel ya katanya teman-teman dari lu Utara itu orang lu Utara memantaskan Tita gitu kan karena Tita sudah banyak punya track record yang dan sebagainya bersinar gitu bersinar kan, gitu. Oke. Gitu kakak. Oke, sudah di wilayah provinsi dan sudah banyak punya pengalaman, nanti juga ke nasional. Amin. Biasanya orang itu kalau sudah nasional itu mentok biasa itu. Salah satu caranya adalah bergeser ke kiri ke kanan atau paling sederhananya adalah kembali ke kampung untuk membangun daerahnya. Pasti itu di? Pasti. Luar biasa. Berarti bagian daripada kemilau itu. Anda mau mengkimilaukan Lu Utara ini? Iya dong. Kita harus memberikan impact dong kepada Lu Utara. Dengan cara? Banyak sekali. Termasuk politik. Bisa jadi. Karena kan memang aku tipikal woman leader ya. Kita nggak tahu ya, mungkin 5 atau 10 tahun aku bisa menjadi pemimpin. Amin. Di daerah entah itu pemimpin punya perusahaan besar, punya bisnis besar ataukah kalau memang diberikan rezeki ke dunia politik 5 tahun 10 tahun ke depan ya why not? Betul. Karena kan aku udah pernah jadi jubir kan. Ya, jubir salah satu paslon waktu itu. Iya. Kira-kira gitu ya. Iya. Dan bisa jadi podcast ini akan menjadi jejak digital abadi
bisa jadi perbincangan saya ini ternyata apa yang kita bincangkan 5 tahun ke depan bisa terrealisasi. Iya, terus diedit gitu kan. Kasih jedak-jeduk gitu kan. Atau kasih musik-musik renungan. Iya betul. Bisa 10 tahun atau bisa jadi mungkin kakak Tita mungkin sukses di daerahnya, bisa jadi juga saya sukses demikian di daerahnya. Amin. Atau bisa jadi mungkin kita akan berpasangan di suatu saat nanti. Nobody knows. Yang paling penting sekarang adalah siapkan kemampuan Anda dan jemput kesempatan kalau ada. Betul. Luar biasa. Kakak Tita, thank you banget sudah main-main ngobrol-ngobrol di sini. Saya tahu sibuk sekali dan setelah ini beliau sudah masih ada 3 sampai 4 acara datang. Jadi what's your closing statement untuk semua wanita-wanita yang kemudian selama ini, Kak, Anda bisa saya berkembang, gak dapat Kak privilege, bukankah anaknya A, bukankah keturunannya B, Kak di desa Kak tidak ada wifi, setengah mati Kak berkembang. Dari Putri Indonesia Selatan 2023. Ada beberapa tipikal orang yang dia lahir di kalangan elit, ada juga yang dia hebat karena memang dia yang kerja keras. Nah, saya adalah salah satu perempuan yang lahir di pekerja keras karena saya tidak lahir di kalangan yang hebat atau kalangan elit. Nah, yang poinnya bahwa saya adalah perempuan yang lahir di desa, korban banjir, kemudian punya mimpi besar untuk bisa menjadi perempuan living example sesama perempuan hebat di Sulawesi Selatan. Jadi jangan takut untuk bermimpi karena kita nggak tahu, God always has mysterious ways. Dan please don't only focus with the result but focus with the process. Karena apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita, selalu syukuri, selalu nikmati, enjoy the moment karena kita nggak tahu apa yang Tuhan siapkan untuk kita di depannya. Terima kasih. Syukuri apa? Lagunya dia masih mati masuk di situ di. Kakak Tita Kamila, thank you very much for your nice attention. Hopefully pleasure. Yes, hopefully your statement can inspire us and then we can get a success together. Pintar Toma juga bisa menjadi Mister atau Putra Indonesia 2024 atau 2023. Kakak Tita, sebelum menutup saya ingin kasih satu pantun. Asik. Jadi juara dapat piala. Cakep. Kalau kita juara menjadi bangga. Cakep. Selamat dan sukses buat Tita Kamila karena telah menjadi Putri Indonesia Sulsel 2023. Thank you. Dan saatnya bilang kamu kelas. Thank you. Oke, thank you Kakak Tita. Yeah. Yuk. Saatnya bilang kamu kelas.